Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi industri dan organisasi, yaitu konflik dan negosiasi. Baik, pendahuluan. Aktivitas pengembangan manajemen yang relevan seharusnya membantu pemimpin atau manajer mengelola konflik, sebuah realitas bahwa konflik sewaktu-waktu digalakkan, ditoleransi, dan secara kreatif disalurkan menjadi pemecahan masalah yang efektif. Manajer seharusnya mengetahui sumber-sumber konflik dan metode menangani perbedaan itu atau solusi. Kemudian B, yaitu persepsi tentang konflik. Kebanyakan pemimpin menganggap konflik sebagai pengalaman negatif atau buruk. Ini merupakan kunci masalah. Kita seharusnya memandang bahwa konflik merupakan kejadian yang positif dan kreatif, yang biasa disebut juga konflik fungsional. Jika tidak, konflik akan menjadi destruktif atau merugikan atau disfungsional. Nah, berikut adalah contoh konflik disfungsional atau yang tidak menguntungkan. Yang pertama adalah mengalihkan energi dan waktu dari melakukan tugas-tugas yang sebenarnya. Kemudian nomor dua yaitu menghancurkan semangat. Kemudian mendatangkan stres bagi yang terlibat dan organisasi. Kemudian risiko memperburuk atau menambah masalah, memperburuk komunikasi, mempolarisasikan individu dan kelompok, memperdalam perbedaan, menghambat tindakan kerjasama, membuahkan perilaku tidak bertanggung jawab, dan menurunkan produktivitas. Nah, kemudian berikutnya adalah contoh konflik fungsional. Yang pertama yaitu membuka isu atau masalah dengan cara dihadapi, bukan dihindari. Kemudian memperjelas sebuah isu atau masalah, mengembangkan kualitas pemecahan masalah, meningkatkan keterlibatan, memberikan kespontanan yang lebih besar dalam berkomunikasi. Kemudian memacu pertumbuhan, memperkuat hubungan jika diselesaikan secara kreatif, membantu meningkatkan produktivitas, dan memahami posisi masing-masing atau mengerti satu sama lain. Kemudian berikutnya C, yaitu adalah tingkatan konflik. Konflik dapat terjadi dalam diri karyawan, antar individu atau kelompok, dan lintas organisasi ketika mereka bersaing. Nah, konflik itu ada 3 macam, yaitu konflik intrapersonal, kemudian interpersonal, dan konflik antar kelompok. Konflik intrapersonal adalah yaitu konflik intrapersonal terjadi ketika penyelia atau pimpinan atau teman kerja menunjukkan perilaku, nilai, atau hubungan yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan harapannya. Konflik antar individu muncul akibat frustasi, konflik tujuan, dan konflik peran dan ambiguitas. Nah, ini ketika kita memiliki pandangan lain atau sudut pandang yang lain berbeda dengan organisasi, itu akan terjadi konflik intrapersonal. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal merupakan masalah yang serius bagi banyak orang karena mempengaruhi emosi. Ada kebutuhan bagi seseorang untuk melindungi citra dan harga dirinya dari pengerusakan oleh pihak lain. Hubungan dapat memburuk. Konflik ini bisa juga terjadi karena kegagalan komunikasi atau perbedaan persepsi. Nah, ketika seseorang mencoba untuk menjaga jabatannya atau posisinya, maka akan terjadilah konflik interpersonal tersebut, ataupun seperti miskomunikasi ataupun perbedaan persepsi atau pandangan. Kemudian nomor 3 yaitu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok, misal antar departemen, juga menimbulkan masalah. Dalam skala besar, konflik ini seperti konflik antar geng pada anak-anak remaja. Masing-masing kelompok ingin menjatuhkan orang lain, memperoleh kekuasaan, dan meningkatkan citranya. Ya, seperti berkubu-kubu. Kubu A, kubu B, mereka saling menjatuhkan ataupun ingin terlihat lebih baik atau menonjol oleh pimpinan. Ini seperti layaknya kumpulan atau geng pada organisasi. Kemudian berikutnya adalah D, episode konflik. Yaitu episode konflik dalam organisasi terjadi sebagai serangkaian episode konflik yang muncul, hilang, dan bervariasi dari segi waktu atau lamanya. Yang pertama adalah konflik laten. Konflik laten meliputi faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang, kelompok,
atau organisasi yang mungkin membawa kepada perilaku konflik. Kondisi ini adalah antecedent konflik dan merupakan potensi bagi konflik di dalam organisasi. Konflik laten dipandang sebagai latar belakang yang menunggu waktu yang tepat sebagai perilaku konflik, sebagaimana citra laten pada lembaran film yang terpapar menjadi nyata karena adanya zat kimia tertentu. Konflik laten muncul ke permukaan dan kelihatan di bawah kondisi tertentu. Beberapa bentuk dasar konflik laten ialah sumber daya yang langka, misalnya anggaran atau peralatan yang terbatas, dan ketidaksesuaian tujuan antara individu dan kelompok. Kemudian nomor 2 yaitu konflik yang dipersepsi. Nah, bahkan pada saat ada faktor-faktor konflik laten, konflik-konflik itu mungkin tidak dipersepsi oleh mereka yang berpotensi konflik. Konflik yang dipersepsi merupakan momen ketika pihak-pihak yang berkonflik menjadi sadar terhadap konflik. Dua mekanisme membatasi persepsi konflik. Orang bisa menghalangi konflik ringan dengan menekan kesadaran adanya konflik. Jika terdapat banyak kondisi konflik dalam organisasi, beberapa individu mungkin secara selektif berfokus pada faktor-faktor itu yang memberi kesempatan kepada mereka mengelola konflik. Nah, kemudian nomor 3 yaitu konflik yang dirasakan. Perasaan konflik merupakan bagian emosional episode konflik. Setidak-tidaknya, seseorang menganggap konflik sebagai masalah pribadi dan berfokus pada pihak-pihak yang terlibat. Kehilangan wawasan mengenai isu-isu yang mendasarinya. Beberapa episode konflik tidak pernah memasuki tahap konflik yang dirasakan. Dua orang berbeda pendapat, namun keduanya tidak merasakan permusuhan satu sama lain. Mereka menganggap perbedaan itu sebagai isu yang harus dipecahkan, yang tidak ada kaitannya dengan mereka secara pribadi. Jadi masalahnya itu lebih ke sudut pandang atau perbedaan pendapat, bukan ke kepribadian mereka atau personal. Kemudian nomor 4 yaitu adalah konflik nyata. Konflik nyata adalah perilaku konflik aktual antara pihak-pihak terhadap episode konflik. Hal itu meliputi agresi lisan, tertulis atau fisik. Manifestasi lisan merupakan argumen yang sering terlihat baik antara pihak maupun antara orang lain. Konflik nyata tertulis merupakan pertukaran catatan atau dokumen lain yang dirancang untuk membuat atau memenangkan argumen. Agresi fisik merupakan perilaku konflik negatif yang kuat yang dimaksudkan untuk melukai musuhnya. Nah, berikutnya adalah nomor 5 yaitu konsekuensi konflik. Episode konflik berakhir dengan konsekuensi konflik. Jika episode konflik diselesaikan untuk memuaskan pihak-pihak yang terlibat, konsekuensi konflik mungkin bebas dari setiap potensi konflik laten bagi episode baru. Ketika konflik berakhir, tetapi dasar konflik masih ada, konsekuensi konflik menyimpan konflik laten untuk episode konflik, misalnya perselisihan atas lokasi sumber daya yang langka sering diselesaikan dengan kompromi. Tidak ada seorang pun yang memperoleh secara pasti apa yang mereka inginkan, sehingga konsekuensi itu menyimpan keinginan laten untuk sumber daya yang lebih banyak. Episode hanya mungkin dimulai kemudian karena konflik laten terdapat dalam konsekuensi konflik dari episode sebelumnya, seperti yang akan terjadi ketika konflik meninggalkan konsekuensi konflik yang lain. Kemudian nomor 6 yaitu hubungan antar episode konflik. Nah, hubungan antar episode konflik, masing-masing episode konflik terhubung dengan episode berikutnya oleh hubungan antara konsekuensi konflik dengan konflik laten. Memutus hubungan itu merupakan tantangan manajemen konflik yang efektif. Pengurangan jangka panjang secara efektif terhadap konflik yang sangat disfungsional perlu menemukan konflik laten dan menyingkirkannya dari konsekuensi konflik. Nah, kemudian berikutnya yaitu sumber konflik. Nah, yang pertama adalah identifikasi kelompok dan bias antar kelompok. Identifikasi terhadap kelompok tertentu atau kelompok orang bisa membuka panggung terjadinya konflik dalam organisasi. Meskipun tanpa interaksi atau kohesi, orang cenderung mengembangkan pandangan yang lebih positif terhadap kelompoknya dan kurang terhadap kelompok luar di mana dia bukan anggotanya. Jadi lebih mengunggulkan kelompoknya sendiri. Kemudian nomor 2 yaitu
Interdependensi. Nah, ini adalah ketika individu atau subunit tergantung satu sama lain untuk mencapai tujuannya. Potensi konflik itu terjadi. Interdependensi bisa membuka panggung konflik karena dua alasan. Yang pertama, interdependensi memerlukan interaksi di antara pihak-pihak sehingga mereka bisa memerlukan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan mereka. Konflik tidak akan berkembang jika pihak-pihak berjalan sendiri. Kemudian nomor 2 yaitu interdependensi mengisyaratkan bahwa masing-masing pihak memiliki sebagian kekuasaan terhadap pihak lain. Adalah relatif mudah bagi satu pihak menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian nomor 3 yaitu tergantung pada sumber daya. Tergantung pada sumber daya yang terbatas merupakan sumber konflik laten dalam organisasi. Individu dan kelompok sering mendapati dirinya tergantung pada sumber daya atau fasilitas yang sama dan terbatas, dan hal ini bisa memicu konflik. Seperti halnya ketika fasilitas yang sedikit digunakan oleh orang banyak, maka dikatakan sebagai rebutan mungkin ya, yaitu sumber daya yang terbatas. Kemudian nomor 4 yaitu aturan, kebijakan, dan prosedur. Organisasi memiliki banyak aturan, prosedur, dan kebijakan untuk memandu pembuatan keputusan mengenai peristiwa rekrutmen. Aturan, prosedur, dan kebijakan ini yang bisa membantu memperlancar organisasi bisa menjadi sumber laten konflik. Jenis konflik hanya menunggu waktu saja. Kemudian nomor 5 yaitu diferensiasi organisasi, yaitu menghasilkan kelompok dan unit kerja dengan sasaran, wawasan waktu, pandangan dunia, dan bahasa yang berbeda. Misalnya orang-orang pengembangan dan penelitian secara khusus berpikir jangka panjang dan memiliki jargon-jargon ilmiahnya sendiri. Orang produksi ingin pekerjaan diselesaikan menurut jadwal yang spesifik. Orientasi yang beragam dan yang dihasilkan oleh diferensiasi ini membentuk potensi yang bisa membawa kepada episode konflik ketika anggota-anggota atau unit-unit yang berbeda harus berinteraksi. Nomor 6 yaitu hambatan komunikasi. Nah, jika individu atau kelompok jarang saling berinteraksi atau berkomunikasi, kesalahpahaman bisa berkembang di antara kelompok. Tipe konflik laten ini umum dalam organisasi dengan pekerjaan shift siang tidak berinteraksi dengan shift malam kecuali singkat pada saat pergantian shift. Para anggota dan tiap shift mengembangkan opini mengenai kualitas pekerjaan shift lain. Nah, ini ketika mungkin faktornya ketika shift berikutnya adalah datang dengan waktu yang sangat mepet mungkin ya, dekat pulang, sehingga shift sebelumnya dia buru-buru ingin pulang ke rumah, sedangkan yang shift malam baru datang. Ini juga faktor waktu dapat mempengaruhi durasi untuk overshift atau untuk berinteraksi. Jadi setidaknya biasanya perusahaan memberikan aturan bahwa 15 menit sebelum jam kerja para karyawan harus sudah berada di area pekerjaan, yaitu berguna untuk memperlancar komunikasi atau overshift, memberikan informasi yang harus disampaikan kepada shift berikutnya. Kemudian nomor 7 yaitu batas wewenang yang tidak jelas. Nah, batas wewenang yang tidak jelas terjadi ketika organisasi tidak jelas mendefinisikan wilayah wewenang keputusan. Perselisihan kelompok terjadi ketika dua orang atau kelompok percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang sama terhadap aktivitas yang sama. Jenis konflik laten ini umum dalam organisasi matrik. Jika organisasi tidak mendefinisikan wilayah yurisdiksi atau batas wewenang secara jelas. Jadi mungkin bisa saling mengakui ataupun saling melemparkan tanggung jawab karena tidak memiliki batas wewenang yang jelas. Kemudian berikutnya adalah nomor 8 yaitu sistem penghargaan. Sistem imbalan yang mendorong perilaku yang berbeda dan tidak sesuai merupakan sumber konflik laten yang signifikan. Contoh umum ialah desain sistem imbalan untuk orang penjualan dan manufaktur. Orang-orang penjualan menerima komisi untuk penjualan. Manajer manufaktur memperoleh imbalan karena berhasil menekan biaya. Nah, ini mungkin dari bonus ya, sistemnya harus diatur kembali. Nah,
supaya tidak menjadi konflik yang besar. Kemudian nomor 9 yaitu perbedaan dalam kekuasaan, status, dan budaya. Nah, konflik ini bisa meledak ketika pihak-pihak yang ada berbeda secara signifikan dalam kekuasaan, status, dan budaya. Jika ketergantungan tidak timbal balik, tetapi satu arah, potensi konfliknya meningkat. Jika pihak A memerlukan kerjasama dengan pihak B untuk mencapai tujuannya, tetapi pihak B tidak membutuhkan bantuan pihak A. Nah, antagonisme mungkin berkembang. Karena desain pekerjaan dalam organisasi, konflik bisa terjadi ketika pegawai secara teknis memiliki status yang lebih rendah, memberi perintah kepada atau mengawasi tugas-tugas orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Nah, ketika dua budaya atau lebih berbeda berkembang di dalam organisasi, benturan dalam kepercayaan dan nilai bisa menimbulkan konflik. Administrator rumah sakit yang mengembangkan budaya yang kuat yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas biaya mungkin menemukan dirinya berkonflik dengan para dokter yang memberi pelayanan unggul kepada pasien dengan biaya berapapun. Yang penting kualitas yang terbaik. Kemudian berikutnya yaitu F atau bagian F yaitu proses konflik. Proses konflik dapat dipandang terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama yaitu potensi oposisi atau ketidakcocokan. Nah, tahap awal dari konflik yaitu kondisi yang menciptakan kesempatan terjadinya konflik. Kondisi tidak langsung memicu konflik, tapi salah satu darinya dapat menimbulkan konflik. Untuk kemudahan, kondisi itu diringkas menjadi komunikasi, struktur, dan variabel pribadi atau personal. Nah, sumber komunikasi menggambarkan kekuatan-kekuatan yang bertentangan yang muncul dari kesulitan semantik, kesalahpahaman, dan gangguan dalam saluran komunikasi. Salah satu mitos utama yang kebanyakan kita pegang adalah komunikasi yang buruk merupakan alasan terjadinya konflik. Jika kita dapat berkomunikasi dengan satu sama lain, kita dapat mengeliminasi perbedaan. Kesimpulan tersebut ada benarnya, namun tentu komunikasi yang kurang baik bukan satu-satunya sumber konflik. Meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa masalah dalam proses komunikasi bisa menghambat kerjasama dan memicu kesalahpahaman. Nah, kemudian begitu juga dengan gaya kepemimpinan, observasi yang ketat dan terus-menerus dengan mengontrol perilaku orang lain dapat meningkatkan potensi konflik. Terlalu banyak tergantung pada partisipasi mungkin juga merangsang konflik. Sistem penghargaan atau imbalan juga ditemukan menimbulkan konflik ketika anggota kelompok memperoleh keuntungan dengan mengorbankan yang lainnya atau saling sikut mungkin ya. Di perusahaan dulu ada ketika atasan itu saling sikut untuk mendapatkan bonus seperti melaporkan keburukan orang lain, maka dia akan diberi hadiah atau berupa uang untuk orang tersebut yang melaporkan orang lain yang tidak benar. Nah, kemudian nomor 2 yaitu kognisi dan personalisasi. Nah, dalam hal ini perlu dibedakan konflik yang dipersepsi dan konflik yang dirasakan. Yang pertama adalah kesadaran oleh satu atau beberapa pihak atas adanya kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Nah, misalnya jika A sadar bahwa B dan A benar-benar dalam pertentangan, tetapi hal itu tidak membuat A tegang atau cemas, dan hal itu tidak berpengaruh sedikitpun terhadap rasa sayang A terhadap B. Tetapi pada tingkat dirasakan, ketika individu menjadi terlibat secara emosional, sehingga pihak-pihak tersebut mengalami kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Ini yang disebut konflik yang dirasakan, lebih ke pribadi atau personal. Lebih ketegang, cemas, ataupun mungkin tidak enak ketika berpapasan atau bertemu. Nah, kemudian nomor 3 yaitu intens atau niat. Nah, intens atau niat menghalangi antara persepsi dan emosi seseorang dengan perilaku nyatanya. Intensi atau maksud adalah keputusan bertindak dengan cara tertentu. Banyak konflik diperburuk karena pihak yang satu menghubungkan niat buruknya dengan pihak lain. Selain itu, secara khusus ada banyak kemungkinan salah antara niat dan perilaku, sehingga perilaku tidak selalu secara akurat mencerminkan niat. Jadi ketika seseorang ingin berniat
jahat. Terkadang mereka dari perilakunya tuh baik, tapi niatnya dalam hati itu jahat. Karena yang sebenarnya tujuannya itu adalah dalam hatinya. Mungkin sering dikatakan seperti serigala berbulu domba. Saya pernah bertemu orang seperti ini. Ketika di depan dia berkata seperti yang baik-baik saja, namun saya mendengar dari orang lain bahwa di belakang dia menjelek-jelekan. Itu berarti isi hatinya adalah benci atau tidak suka terhadap saya. Namun secara perilaku dia baik di depan saya. Nah, kemudian berikutnya adalah 4, yaitu perilaku. Ketika orang berpikir tentang situasi konflik, mereka cenderung berfokus pada tahap keempat, yaitu perilaku. Mengapa? Karena pada tahap ini konflik menjadi nampak. Tahapan perilaku meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, perilaku konflik ini biasanya merupakan usaha-usaha yang nampak untuk mengimplementasikan niat masing-masing pihak. Tetapi perilaku ini mempunyai kualitas stimulus yang terpisah dari niat. Akibat salah kalkulasi atau penerapan yang kurang terampil, perilaku yang nampak kadang-kadang menyimpang dari niat yang asli. Seperti yang telah dijelaskan pada konflik fungsional dan konflik disfungsional, konflik fungsional biasanya terbatas pada tingkat yang lebih rendah dalam kontinum. Sedang konflik yang ada pada kontinum bagian hampir selalu bersifat disfungsional. Jika terdapat konflik disfungsional, apa yang dapat dilakukan pihak-pihak yang berselisih untuk meredakan? Atau sebaliknya, pilihan-pilihan apa yang ada jika konflik terlalu rendah dan perlu ditingkatkan? Hal ini akan membawa kita kepada teknik manajemen konflik. Nah, manajemen konflik ini sebagian merupakan niat menangani konflik. Hal ini tidak perlu aneh karena dalam kondisi yang ideal, niat seseorang biasanya diterjemahkan dalam tindakan nyata. Nah, terkadang ada orang yang dalam dirinya niatnya misalkan ingin menjatuhkan orang lain, dia terlihat dalam perilakunya. Jadi sesuai apa yang ada di hatinya dan apa dari perilakunya itu sesuai. Itu niat dan perilakunya sama. Nah, kemudian nomor 5 yaitu hasil. Hubungan aksi-reaksi antara pihak-pihak yang yang berselisih mendatangkan beberapa konsekuensi. Hasil itu mungkin fungsional dalam pengertian konflik hasil itu mungkin fungsional dalam pengertian konflik itu mendatangkan peningkatan pada kinerja kelompok, atau disfungsional karena menghambat kinerja kelompok. Nah, mungkin beberapa solusinya konflik ya, seperti pemecahan masalah atau konfrontasi, pertemuan tatap muka antara pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya melalui diskusi terbuka atau komunikasi. Kemudian kompromi, setiap pihak yang berkonflik mengorbankan sesuatu yang berharga. Nah, kemudian mengubah variabel manusiawi, menggunakan teknik perubahan perilaku seperti pelatihan hubungan manusia untuk mengubah sikap dan perilaku yang menyebabkan konflik. Kemudian komunikasi, menggunakan pesan yang tidak jelas atau mengancam untuk meningkatkan level konflik. Nah, kemudian menstruktur organisasi, menata kembali kelompok kerja, mengubah aturan dan regulasi, meningkatkan interdependensi, dan membuat perubahan struktural yang sejenis untuk mengacaukan status quo. Nah, konsekuensi konflik disfungsional, konflik bersifat fungsional atau konstruktif jika meningkatkan kualitas keputusan, merangsang kreativitas dan inovasi, merangsang rasa ingin tahu dan minat di antara anggota kelompok, menyediakan untuk mengungkapkan masalah dan melepaskan ketegangan, dan mengembangkan lingkungan, evolusi diri, dan perubahan. Kemudian konsekuensi konflik disfungsional atau destruktif terhadap kinerja atau kelompok atau organisasi biasanya sudah banyak yang maklum. Oposisi yang tidak terkendali melahirkan kekecewaan dan bisa menghancurkan ikatan bersama.
dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran kelompok dan mengurangi efektivitas kelompok. Nah, kemudian nomor 6 yaitu negosiasi. Negosiasi yang bersifat membangun adalah proses di mana orang-orang yang memiliki ketergantungan dalam kebutuhan, minat, atau tujuan sering bertentangan dan mencoba menemukan kesepakatan melalui negosiasi yang baik dan taktis yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam negosiasi. Yang pertama yaitu siapkan percakapan yang memadai, atau siapkan apa saja yang akan dibahas. Kemudian nomor 2 yaitu cari titik tengah negosiasi keras atau menang dengan mengorbankan saling pengertian. Nah, dengan negosiasi halus, tujuan pribadi diabaikan. Jadi tujuan pribadi itu diabaikan untuk membina persahabatan dengan pihak lain. Tetap berfokus pada tujuan Anda sendiri sekalipun Anda membuat kelonggaran. Kemudian nomor 3 yaitu upayakan menjaga keseimbangan kekuasaan dan jangan sepenuhnya tergantung kepada pihak lain. Kemudian nomor 4 berikutnya, dengarkan secara aktif dan tempatkan diri Anda di posisi pihak lain. Coba pahami kepentingan dan persepsinya. Nah, seperti halnya kita memiliki sudut pandang lain, ketika kita negosiasi, kita coba memasuki atau merasuki di posisi dia. Kita pikirkan, kita rasakan apa persepsi dia, bagaimana jika kita di posisi dia. Jadi memahami pihak lain. Kemudian nomor berikutnya yaitu berupayalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini berupaya atau berusaha mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya pihak kita atau pihak saya ataupun pihak mereka. Jadi harus kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian berikutnya yaitu ciptakan lingkungan positif dan hubungan timbal balik yang baik. Nah, pisahkan orang dari masalah, bersikaplah lugas, tidak personal dan emosional. Jangan terpusat pada perilaku pihak lain, terpusatlah pada hal yang sedang dibahas kedua belah pihak. Nah, ini terkadang ada yang menjadi provokator, mencoba memancing kerusuhan atau memancing emosional. Ya, sebisa mungkin kita berusaha untuk tidak terpancing ke dalam emosional, tapi tetap berfokus pada apa yang sedang dibahas atau apa yang sedang dinegosiasikan. Kemudian berikutnya yaitu jangan menegosiasikan posisi dari sudut pandang seseorang. Nah, bernegosiasilah berdasarkan kepentingan. Jangan mengutamakan tujuan Anda, seolah Anda takkan mundur sejengkal pun. Jadi bersih tegang. Sikap melawan jarang menguntungkan dan memaksakan sesuatu tidak memberikan hasil yang baik. Jadi tidak hanya menguntungkan pola pikir Anda atau sudut pandang Anda, tidak. Tapi kita harus lebih terbuka atau mempertimbangkan pendapat orang lain. Kemudian berikutnya, buatlah pilihan alternatif yang berbeda dan gunakan kriteria mandiri serta objektif yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hindari penolakan langsung proposal orang lain. Nah, ungkapan hal positif secara terbuka dan menyatakan penghargaan. Jika orang lain mengajukan proposal, jangan langsung mengajukan proposal tandingan. Yang pertama itu tanggapi proposal itu dengan bertanya dan kemudian coba sampaikan proposal Anda sebagai tambahan. Jadi bukan langsung sebagai penghadang, tapi ketika orang lain menunjukkan proposal mereka atau pendapat mereka, kita pun dapat mendengarkan dulu, menanggapi dulu, seperti bertanya atau menggali lebih dalam tentang proposal tersebut atau pengajuan tersebut. Setelah itu selesai, kemudian kita bisa memberikan proposal kita atau pendapat kita sebagai tambahan, bukan untuk tandingan ya. Nah, kemudian berikutnya carilah isyarat verbal dan nonverbal dari pihak lain. Sebab hal itu bisa merupakan pertanda tentang apa yang dianggap penting oleh pihak lain. Kemudian berikutnya bersikaplah sabar, optimis dan ramah.
Nah, hormati pihak lain dan upayakan menciptakan perasaan positif bagi kedua belah pihak. Jadi tidak ada intimidasi atau kata-kata kasar, lebih ke diskusi terbuka. Ya, negosiasi lebih enak, lebih santai ketika kita sabar, optimis dan ramah. Kemudian yang terakhir adalah memberikan rangkuman. Berikan rangkuman. Dengan cara ini semua situasi yang sulit dan membingungkan atau perbedaan pendapat akan bisa dibuat transparan. Selain itu, rangkuman melibatkan pembuatan kesepakatan yang nyata yang menciptakan kesinambungan dan keteraturan dalam pembahasan. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.